Mereka mencibirnya di depan semua orang, seorang pilot Indonesia yang dianggap tak layak duduk di simulator tempur Amerika. Mereka mengejek asal negaranya, menertawakan kemampuannya, bahkan dengan sombong berkata, "Kalau kau bisa bertahan di sini, barulah kami mengakui kamu." Tanpa bantuan, sendirian, dikelilingi tatapan meremehkan dan keyakinan bahwa ia akan gagal. Ia dipaksa menghadapi teknologi tempur paling canggih dengan sistem yang sengaja dimatikan. Semua menunggu ia jatuh. Semua menunggu ia hancur. Namun tidak ada satupun dari mereka yang siap dengan apa yang terjadi setelah itu. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit Amerika tampak cerah, tetapi udara di pangkalan udara itu tidak pernah terasa ramah bagi seseorang yang datang sebagai tamu dan sekaligus pesaing. Bangunan beton, suara mesin jet yang meraung di kejauhan, dan wajah-wajah asing yang memandang dingin, semuanya menyatu menjadi tekanan diam yang sulit dijelaskan. Di antara deretan pilot yang berdiri dengan percaya diri, terdapat satu sosok yang terlihat tenang namun membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar latihan, Mayor Penerbang Raffi Alamsyah. Ia datang bukan sekadar untuk mengikuti pelatihan simulator jet tempur generasi terbaru, tetapi membawa nama negaranya, membawa pandangan dunia terhadap kemampuan seorang pilot yang berasal dari negeri yang seringkali diremehkan. Sejak awal briefing, suasana sudah jelas terasa tidak seimbang. Beberapa pilot Amerika bercanda sambil berbicara cukup keras agar Raffi mendengarnya. Mereka menyebut latihan ini terlalu kompleks untuk orang yang terbiasa dengan sistem sederhana. Ada yang tertawa sambil berbisik bahwa tidak semua negara siap menyentuh teknologi seperti ini. Kalimat yang paling menusuk justru diucapkan dengan nada santai. Simulator ini bukan untuk pilot negara berkembang. Raffi tidak membalas. Ia berdiri tegap, matanya tidak menunduk. Bukan karena tidak terganggu, tapi karena sudah terbiasa. Di ruang briefing itu, ia sendirian dalam diam, namun di balik tatapannya ada keyakinan yang lama ditempa disiplin. Di kepalanya terbayang suara bising hanggar di tanah air, instruksi keras para instruktur Indonesia, latihan tak kenal kompromi, dan momen-momen saat ia harus mengendalikan pesawat ketika semua terasa tidak masuk akal. Ia tidak datang untuk membuktikan bahwa dirinya hebat. Ia hanya datang untuk menjalankan tugas, dan tugas itu menuntut dirinya untuk tidak runtuh hanya karena komentar sinis. Simulator itu bukan permainan. Ruangan gelap, panel menyala, layar melingkar yang menghadirkan dunia virtual seolah nyata. Instruktur menjelaskan bahwa skenario latihan dirancang ekstrim, mensimulasikan pertempuran udara dengan kejutan yang tidak pernah diberitahukan sebelumnya. Banyak pilot senior saja tumbang di tengah jalan. Beberapa yang baru saja keluar dari simulator tampak pucat, sebagian tanpa berkata apapun selain menggeleng dan mengembuskan napas panjang. Tekanan bukan hanya ada di dalam kokpit digital, tetapi juga di ruang briefing, karena setiap kegagalan langsung tercatat, dianalisa, dan diperhatikan banyak mata. Ketika nama Raffi dipanggil, ruangan terasa sedikit berubah. Ada rasa penasaran, ada ekspektasi untuk melihat seseorang gagal, tapi ada juga segelintir rasa ingin tahu, benarkah ia bisa? Langkahnya pelan, pasti, seolah tubuhnya bergerak sendiri mengikuti kebiasaan bertahun-tahun. Ia duduk, mengenakan sistem kendali, dan menarik napas panjang sebelum tirai ruangan menutup. Dunia berubah. Kini ia berada dalam kokpit, di hadapannya terbentang langit virtual yang begitu nyata, dan di bawahnya medan pertempuran digital yang tidak mengenal kompromi. Instruksi masuk. Target muncul. Ancaman simulasi datang dari berbagai arah. Pada awalnya semua terlihat terkendali, tapi tekanan mentalnya bukan main. Kecepatan reaksi diuji, kemampuan membaca layar diuji, naluri dilatih untuk bertahan pada situasi yang terus berubah dalam hitungan detik. Di balik dinding ruang simulator,
Para pilot lain memperhatikan grafik performa Raffi yang muncul di layar monitor. Beberapa memasang wajah meremehkan. Beberapa bahkan bersiap menertawakan kesalahan pertamanya. Namun waktu berjalan, dan mereka mulai menyadari sesuatu. Raffi tidak panik. Gerakannya presisi. Ia tidak tergesa-gesa, tetapi tidak pernah terlambat. Ia seperti terbiasa hidup dalam tekanan ini. Instruktur menatap layar, alisnya perlahan mengerut, bukan karena kecewa, melainkan karena mulai tertarik. Sampai akhirnya momen yang mereka tunggu benar-benar datang. Skenario berubah mendadak. Sistem utama mulai menurun. Indikator berkedip. Kendali mulai terasa liar. Di banyak kesempatan sebelumnya, inilah titik di mana pilot lain tersandung, kehilangan stabilitas, dan menyerah. Dan kini situasi itu datang tepat ke hadapan Raffi. Simulator bergetar, layar menampilkan kondisi nyaris kehilangan kendali, dan hanya ada sedikit waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Di ruang briefing, semua orang menatap grafik performanya yang mulai jatuh drastis. Banyak yang tersenyum tipis. Ada yang menyilangkan tangan, menunggu saat di mana mereka bisa berkata, seperti yang kami duga. Sementara di dalam kokpit virtual itu, Raffi terdiam sekejap. Tangannya berada di atas kendali. Napasnya menahan. Ia tahu satu langkah salah akan menghancurkan segalanya. Dan di titik itulah pertanyaan paling besar muncul. Bukan hanya dari sistem, bukan hanya dari instruktur, tapi dari hatinya sendiri. Apakah ia benar-benar siap menantang momen tersulit ini? Atau justru inilah saat di mana dunia melihatnya gagal? Simulator itu bergetar semakin keras, seperti pesawat sungguhan yang sedang didera badai. Indikator peringatan menyala bertubi-tubi. Sistem menampilkan pesan kegagalan bertingkat, satu demi satu mati seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja mencabut semua alat bantu keselamatan. Bagi sebagian pilot, ini bukan lagi latihan, ini adalah mimpi buruk. Sensor navigasi menurun, kontrol otomatis mulai hilang fungsi, dan jet virtual itu bergerak liar seakan tak lagi ingin dikendalikan. Raffi menahan napas sejenak. Dalam sepersekian detik yang terasa sangat panjang, pikirannya bekerja cepat. Inilah titik di mana semua teori terasa berantakan. Banyak pilot sebelumnya mengatakan bahwa saat sistem mulai hancur, simulator ini seperti binatang buas yang tak bisa dijinakkan. Satu kesalahan kecil saja akan membuat pesawat jatuh, dan hasil latihan langsung runtuh tanpa ampun. Namun di balik kegaduhan visual dan suara peringatan, Raffi mengingat sensasi yang sangat familiar, situasi tak ideal, lingkungan keras, dan tuntutan untuk tetap tenang. Pikirannya melayang pada hari-hari latihan di Indonesia. Hari ketika listrik mati mendadak di tengah latihan daring. Saat sistem simulasi lokal pernah mengalami gangguan dan instruktur memaksa mereka tetap melanjutkan latihan menggunakan metode manual. Saat mereka dipaksa bersahabat dengan kondisi terburuk, bukan sekadar bergantung pada kecanggihan teknologi. Disitulah disiplin ditempa. Disitulah mental dibangun. Dan semua itu kini muncul kembali, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai pegangan hidup. Sementara itu di luar ruangan simulator, suasana menjadi berbeda. Mereka yang tadi tersenyum sinis mulai mencondongkan tubuh ke depan. Beberapa wajah yang tadinya santai kini terlihat serius. Grafik performa Raffi bergerak liar, namun tidak langsung jatuh. Ia masih bertahan. Masih mencoba mengendalikan sesuatu yang hampir tak mungkin dikendalikan. Instruktur senior yang biasanya dingin kini menyipitkan mata, menilai setiap reaksi, setiap pengambilan keputusan. Tidak ada yang berbicara. Pangkalan udara itu mendadak terasa lebih hening dari sebelumnya. Raffi mulai bekerja. Tangannya bergerak terukur, tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu. Ia mulai mematikan beberapa sistem yang sudah tidak relevan, mencoba menstabilkan sisa kendali yang masih bisa dipakai. Pesawat virtual itu masih bergetar, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda menurunkan amplitudo gerak liar. Namun ini belum apa-apa. Skenario latihan baru saja masuk ke tahap kedua,
Tahap yang selama ini membuat banyak pilot menyerah. Tiba-tiba langit virtual berubah. Ancaman baru muncul. Sistem menghadirkan musuh bayangan, sekaligus misi tambahan yang mengharuskan Raffi tetap bertempur dalam kondisi nyaris lumpuh. Bukan hanya menjaga pesawat tetap terbang, tapi juga memastikan misi tetap berjalan. Ini bukan sekadar ujian kemampuan teknis. Ini ujian mental, fokus, dan kemauan bertahan ketika logika berkata, berhenti. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Napasnya stabil namun berat. Ia tahu betul bahwa setiap detik sekarang berarti. Ia tidak hanya membawa dirinya di dalam simulator ini. Ia membawa nama satu angkatan udara. Ia membawa rasa hormat terhadap para instruktur Indonesia yang dulu tidak pernah membiarkannya merasa cukup. Ia membawa rasa tanggung jawab kepada tanah air yang mempercayainya berdiri di ruangan asing ini. Di ruang briefing, ketegangan meningkat. Beberapa pilot Amerika yang tadi meremehkan mulai saling berpandangan. Tidak ada yang menyangka ia bisa bertahan sejauh ini. Grafik menunjukkan bahwa meski sistemnya lumpuh, Raffi masih bergerak dengan rapi, tidak asal, tidak panik. Instruktur mencatat sesuatu di tablet mereka, lalu berhenti menulis, hanya menatap layar, karena apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih penting dari angka. Simulator memasuki tahap paling brutal dari sesi itu. Sistem kendali utama kini benar-benar dinonaktifkan total. Tidak ada lagi pegangan aman. Jet virtual itu kini seperti berada di tepi kehancuran. Getarannya semakin tidak stabil. Sementara ancaman musuh terus mendekat. Jika pada tahap sebelumnya pilot masih punya kesempatan selamat, kini satu kesalahan saja berarti tamat. Raffi menggenggam kendali dengan erat. Napasnya berubah lebih berat. Matanya tidak berkedip menatap horizon virtual yang bergoyang tak menentu. Ia tahu inilah titik penentuan. Inilah saat di mana sebagian besar pilot sebelumnya gagal total. Inilah momen di mana banyak orang di luar sana sedang menunggu sesuatu. Entah kejatuhan atau keajaiban. Detak jantungnya terasa keras. Dunia seolah mempersempit fokus hanya pada dirinya, pada kokpit yang sempit namun penuh keputusan besar. Sementara di luar sana, ruangan briefing penuh dengan tatapan yang tak bisa berpaling. Dan tepat saat indikator terakhir menunjukkan kondisi kritis, simulator memberikan kejutan berikutnya. Sebuah kondisi ekstrim yang bahkan tidak dijelaskan dalam briefing awal. Sesuatu yang tidak terduga. Sesuatu yang bisa menghancurkan sisa peluangnya dalam sekejap. Kini semuanya berada di ujung. Satu langkah saja bisa menentukan apakah ia akan menjadi bahan tertawaan, atau justru akan mengubah cara mereka memandangnya selamanya. Namun sebelum Raffi sempat mengambil keputusan, keadaan tiba-tiba semakin memburuk. Dan seolah seluruh dunia menahannya di titik kritis itu. Apakah ia masih bisa bertahan? Atau inilah saat segalanya hancur total? Gangguan sistem itu bukan sekadar kerusakan. Simulator tiba-tiba mensimulasikan kondisi terburuk yang hampir tidak masuk akal. Mesin virtual kehilangan daya dorong secara drastis, altitude menurun tajam, dan jet seolah terseret gravitasi ke arah kehancuran. Alarm berteriak tanpa henti. Panel di depannya berubah menjadi lautan warna merah dan kuning, memperlihatkan kondisi darurat yang tidak menyisakan ruang untuk santai ataupun ragu. Raffi terdiam sepersekian detik, tapi bukan karena panik. Ia sedang mencoba mengalahkan rasa takutnya sendiri. Tubuhnya menegang, matanya fokus, sementara otaknya bekerja berkejaran dengan waktu. Ia memeriksa kendali manual. Ia mengatur ulang input, namun pesawat masih terasa seperti benda berat tanpa jiwa, jatuh perlahan, lalu semakin cepat. Di luar simulator, beberapa pilot yang menyaksikan melihat indikator menukik turun. Ada yang langsung geleng kepala. Ada yang bersandar ke belakang dengan ekspresi, sudah kuduga. Ketika angka ketinggian terus merosot, sebagian dari mereka kembali ke sikap meremehkan. Mereka pikir, cerita tentang pilot dari negara berkembang yang mampu menaklukkan simulator Amerika hanya akan berakhir sebagai wacana kosong.
Instruktur memandangi layar dengan wajah lebih serius. Ia tidak menyeringai, tidak mengejek. Ia justru menunggu. Karena ia tahu, pada titik tertentu, manusia tidak hanya diuji kemampuan teknisnya, tetapi juga diuji seberapa kuat mentalnya menolak menyerah. Di dalam kokpit virtual itu, suara peringatan menyatu dengan degup jantung yang berdegup cepat. Raffi mencoba menahan tekanan dalam tubuhnya. Tangan kirinya menyesuaikan throttle yang nyaris tak berguna, tangan kanannya menggenggam kendali manual sekuat tenaga, sementara pikirannya menyusun ulang semua pelajaran yang pernah ia dapatkan. Ia teringat pada satu kalimat dari seorang instruktur di Indonesia. Saat sistem berhenti menolongmu, yang tersisa tinggal disiplin, naluri, dan keberanianmu untuk tetap berpikir jernih. Tetapi teori sering terdengar indah, sampai kenyataan menghantam. Pesawat virtual itu kini berada di ambang tak terkendali. Horizon terlihat miring ekstrim. Struktur visual sekitarnya berputar cepat. Ini bukan lagi sekadar latihan ketelitian, ini ujian ketangguhan mental yang bisa menguras habis siapapun. Napas Raffi terasa berat. Bahunya menegang. Untuk pertama kalinya sejak masuk simulator, rasa ragu benar-benar muncul. Pertanyaan paling menyakitkan itu menyelinap ke pikirannya. Mungkin mereka benar. Mungkin ini memang bukan levelku. Namun di momen rapuh itu, memori lain muncul. Wajah instruktur seniornya di Indonesia. Momen-momen saat ia ditekan untuk tetap tenang ketika semua terasa tidak adil. Pengorbanan keluarganya yang selalu percaya. Dan satu kesadaran yang menampar kesadarannya. Ia tidak bisa jatuh di sini. Bukan karena harga diri pribadi, tapi karena ia membawa kehormatan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Raffi menggertakkan gigi. Ia mulai mendorong tubuhnya melawan rasa takut. Ia mencoba teknik yang pernah ia latih. Ia mulai memaksa pesawat kembali stabil, berusaha mencari sudut yang tepat agar tidak kehilangan kendali total. Namun simulator seperti menolaknya. Setiap usaha terasa dilawan. Setiap keputusan terasa terlambat setengah detik. Dan dalam penerbangan, setengah detik saja bisa berarti jurang antara selamat dan hancur. Di ruang briefing, grafik performanya bergerak liar, menunjukkan situasi kritis yang semakin dalam. Beberapa pilot yang tadinya kagum kini mulai terlihat tegang. Rasa penasaran berubah menjadi rasa tidak percaya. Bahkan instruktur yang paling tenang pun kini berdiri sedikit lebih condong, seolah tidak ingin kehilangan satu detail pun dari momen ini. Simulator memasuki fase puncak krisis. Semua sistem bantu benar-benar mati. Hanya kendali manual yang tersisa. Tidak ada indikator nyaman. Tidak ada panduan pintar. Tidak ada teknologi yang bisa menyelamatkan. Hanya ada tangan seorang pilot dan keberaniannya. Raffi menarik napas panjang terakhir, mencoba menahan getar di tangannya. Ia siap mengambil keputusan besar, mungkin satu-satunya keputusan yang tersisa. Keputusan yang bisa menyelamatkan, atau menghancurkan semuanya dalam satu gerakan. Dan tepat ketika ia mulai menggerakkan kendali, sesuatu yang tidak pernah diprediksi terjadi. Simulator tidak sekadar memunculkan kesulitan baru. Ia mengubah seluruh situasi menjadi lebih brutal dari apapun yang sebelumnya diperkirakan. Dunia virtual itu seperti runtuh semakin cepat, seolah menantangnya dengan pertanyaan terakhir yang paling kejam. Masihkah ia mampu bertahan? Atau inilah titik di mana bahkan keberanian pun tidak lagi cukup? Simulator itu seakan berubah menjadi medan tempur yang benar-benar hidup. Bukan lagi hanya getaran dan alarm, kini seluruh sistem visual seperti ingin menjatuhkannya ke dalam jurang. Jet virtual itu kehilangan kestabilan total, posisi meluncur turun tajam dengan sudut yang hampir mustahil untuk dipulihkan. Instrumen yang biasanya menjadi mata seorang pilot kini nyaris tidak berguna. Tidak ada lagi angka pasti. Tidak ada lagi grafik yang bisa dipercaya. Hanya sensasi jatuh yang terasa nyata, menusuk hingga tulang. Di tengah kekacauan itu, sesuatu yang lebih berbahaya muncul. Simulator menghadirkan ancaman tambahan,
Zona tempur dengan tekanan lingkungan ekstrim dan waktu misi yang semakin menipis. Bukan hanya harus menyelamatkan pesawatnya, tetapi ia juga harus tetap berada dalam jalur misi. Dengan kondisi kendali manual yang hampir tak berfungsi, hal itu terdengar seperti tugas mustahil. Bahkan bagi pilot terbaik sekalipun, ini hanyalah undangan menuju kegagalan. Di luar ruangan simulator, situasi benar-benar berubah. Tidak ada lagi wajah yang meremehkan. Tidak ada lagi gelak kecil yang siap menghakimi. Semua mata kini terpaku pada layar. Grafik yang menunjukkan performa Raffi bergetar hebat di wilayah kritis. Namun satu hal mencolok, ia belum menyerah. Di titik di mana pilot lain biasanya langsung kehilangan kendali dan membiarkan simulator jatuh, Raffi masih berjuang. Masih mencoba. Masih menolak kalah. Seorang instruktur senior memandang layar lebih dekat. Ada nada hormat yang muncul, meski ia belum mengatakannya. Yang lain mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya membuat seorang manusia bertahan sejauh ini? Keahlian? Latihan? Atau sesuatu yang lebih kuat dari semua itu? Di dalam kokpit, tubuh Raffi mulai merasakan dampaknya. Bahunya menegang hebat. Telapak tangannya basah oleh keringat. Helaan napasnya berat namun tetap teratur. Ia menahan rasa sakit di lengan dan punggungnya akibat tekanan simulasi yang realistis. Tapi rasa sakit fisik bukanlah masalah terbesar. Yang lebih berat adalah beban mental. Ketika ia menyadari bahwa setiap detik kini adalah perang melawan rasa putus asa. Di tengah kekacauan visual yang berputar cepat, Raffi memejamkan mata sepersekian detik, hanya untuk mengembalikan fokus. Ia teringat pada satu hal sederhana. Ia dilatih bukan untuk bergantung pada alat, tapi untuk bertahan hidup sebagai pilot. Ia teringat pada filosofi yang selama ini tertanam dalam dirinya, bahwa tugas seorang penerbang bukan hanya menerbangkan pesawat, tapi menjaga ketenangan ketika langit berubah menjadi tempat paling tidak bersahabat. Ia mulai melakukan sesuatu yang tidak semua orang akan berani lakukan. Bukan sekadar menarik kendali. Bukan sekadar memaksa sistem. Ia mulai mempercayai naluri yang ditempa pengalaman, memadukannya dengan disiplin yang dibangun dari ribuan jam latihan. Ia memperhitungkan momentum. Ia mengabaikan indikator yang kacau. Ia mengikuti sensasi aerodinamis yang masih bisa ia rasakan, meskipun itu hanya dalam dunia simulasi. Namun setiap gerakannya terasa melawan logika. Simulator menolak. Jet virtual itu masih menukik. Setiap koreksi menyebabkan guncangan baru. Dunia seolah bersekutu untuk menjatuhkannya. Pada titik ini, bahkan jika ia berhasil menghentikan penurunan, waktu misi hampir habis. Kesempatan untuk menyelesaikan skenario terasa sangat kecil. Seolah-olah sistem sedang berkata, "Kau hebat, tapi tidak cukup." Raffi menggertakkan gigi. Tidak ada ruang untuk ragu lagi. Ia memutuskan mengambil risiko terakhir. Risiko yang bahkan sebagian pilot mungkin tidak akan pernah berani lakukan. Ia menyiapkan kombinasi manuver darurat, sesuatu yang hanya bisa dilakukan ketika seorang pilot benar-benar memahami pesawatnya, bukan sekadar mengoperasikannya. Sesuatu yang jika salah, semuanya tamat. Di ruang briefing, monitor mendadak memperlihatkan perubahan drastis. Semua orang membungkuk ke depan. Hening. Tidak ada suara. Bahkan deru air kondisioner di ruangan itu terasa lenyap oleh ketegangan yang menyelimuti udara. Jet virtual itu mulai bereaksi. Bukan sempurna. Bukan ringan. Tapi ada sedikit perubahan arah. Sedikit perlawanan terhadap jatuhnya. Sedikit harapan, yang bahkan tidak berani diucapkan dengan keras oleh siapapun. Namun harapan itu datang dengan harga. Struktur simulasi memforsir kondisi ke batas paling ekstrim. Tubuh Raffi diguncang keras. Kontrol terasa semakin berat. Seolah simulator ingin mematahkan keputusan terakhirnya. Ini bukan lagi ujian kemampuan. Ini pertarungan antara kemauan manusia dan batas yang ditetapkan sistem. Raffi menarik kendali. Napasnya menahan.
Matanya fokus seakan hanya ada satu titik di depan. Ini adalah taruhannya yang terakhir. Taruhan yang akan menentukan apakah semua perjuangan tadi akan berarti, atau berakhir hanya sebagai jejak grafik kegagalan di layar. Dan tepat saat gerakan terakhir itu dieksekusi, layar indikator misi berubah cepat. Simulator merespons dengan keras. Dunia virtual terasa seperti terbelah dua. Sejenak semua visual terasa berhenti. Waktu seolah membeku. Semua orang, di dalam dan di luar simulator, menahan napas. Apakah keputusan berani itu akan menyelamatkannya, atau justru menghancurkan segalanya dalam 1 detik terakhir? Waktu seolah berhenti sesaat, namun kemudian dunia virtual itu kembali bergerak, dengan cara yang tidak disangka siapapun. Jet virtual yang tadi menukik brutal kini mulai melawan gravitasi. Gerakannya masih liar, tetapi ada perubahan arah yang jelas. Garis lintasan yang semula jatuh lurus kini melengkung, perlahan namun pasti, mencoba naik kembali. Itu bukan pemulihan sempurna, tapi itu adalah tanda kehidupan. Di luar simulator, ruangan briefing yang tadinya penuh tatapan sinis kini berubah menjadi ruang yang dipenuhi rasa tak percaya. Beberapa pilot Amerika yang sebelumnya yakin ia akan gagal kini terdiam, tanpa kata. Mereka melihat hal yang selama ini dianggap hampir mustahil. Seseorang yang tidak hanya bertahan di fase kritis, tetapi memaksa simulator untuk tunduk pada kendalinya. Bahkan instruktur senior yang paling tenang pun kini berdiri tegap, menatap layar besar seolah tidak ingin melewatkan 1 detik pun. Raffi tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana orang-orang memandangnya. Tubuhnya masih terasa berat. Lengan dan bahunya seperti terbakar menahan tekanan. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang jauh lebih kuat, tekad yang menolak menyerah. Ia berhasil menghentikan jatuhnya pesawat, tapi perang belum selesai. Ia masih berada dalam misi. Ancaman virtual masih ada. Dan waktu, kini menjadi musuh terbesar. Ia mengatur napas. Ia menemukan ritme di tengah kekacauan. Kendali manual yang tadi terasa seperti benda liar kini perlahan mulai menyatu dengan tangannya. Bukan karena simulator menjadi lebih mudah, tapi karena dirinya mulai benar-benar masuk ke dalam mode bertahan hidup. Tidak ada sisa ruang untuk ragu. Tidak ada tempat bagi ketakutan. Raffi memaksa pesawat kembali ke jalur, sedikit demi sedikit. Setiap koreksi kecil terasa seperti pertarungan besar. Setiap gerakan membutuhkan keyakinan total. Namun kini, bukan hanya dirinya yang melawan, seakan pesawat virtual itu mulai percaya kepada tangan yang mengendalikannya. Beberapa indikator darurat masih menyala. Sistem otomatis tetap mati. Tapi ia tidak butuh semua itu sekarang. Yang ia butuhkan hanyalah disiplin, ketepatan, dan keberanian untuk terus maju. Di ruang briefing, ketegangan berubah warna. Dari keraguan, menjadi keterkejutan. Dari keterkejutan, menjadi rasa hormat yang tumbuh perlahan. Mereka tidak menyangka, seseorang yang tadi mereka pandang sebelah mata kini bertarung sampai tingkat yang bahkan membuat pilot mereka sendiri gugup menyaksikannya. Beberapa dari mereka bahkan mulai mendekat ke layar, tidak sadar bahwa mereka sedang memelototi sesuatu yang mungkin akan dikenang sebagai salah satu sesi simulator paling menegangkan yang pernah mereka lihat. Instruktur senior menatap data real-time, kestabilan mulai pulih. Jalur misi kembali terbentuk. Dan yang paling mencolok, mental pilot di dalam simulator itu tetap stabil. Tidak ada reaksi panik. Tidak ada gerakan putus asa. Yang ada hanyalah ketekunan seorang prajurit yang menolak kalah. Di dalam kokpit, Raffi kini berada di titik transisi. Ia sudah melewati jurang terdalam, tapi sekarang ia menghadapi tembok terakhir. Misi belum selesai. Target belum terpenuhi. Dan tantangan akhir masih menunggu. Sisa waktu menunjukkan angka yang menekan. Setiap detik terasa berharga. Ia tahu, jika ia hanya bertahan, itu belum cukup. Ia harus menyelesaikan apa yang dimulai. Itulah bedanya antara sekadar selamat dan benar-benar membuktikan kemampuan.
Keringat jatuh di wajahnya. Nafasnya berat namun stabil. Tatapannya tajam. Ia mempercepat respons tangan, menyatukan insting dan disiplin yang sudah lama tertanam. Pesawat virtualnya kini tidak lagi tampak seperti musuh, melainkan seperti rekan yang tersiksa, yang harus ia tuntun sampai tujuan. Dan ketika semuanya mulai terlihat sedikit lebih terkendali, simulator justru membuka fase terakhir. Ancaman terbesar muncul. Bukan lagi sekadar kerusakan sistem. Bukan lagi sekadar kestabilan. Ini adalah gabungan terakhir dari semua kesulitan, tekanan lingkungan ekstrim, target misi yang harus dicapai dengan presisi sempurna, dan waktu yang hampir habis. Jika ia salah sedikit saja, semua yang ia perjuangkan sejak awal akan hancur seketika. Ruangan briefing kembali hening. Semua orang berdiri. Tidak ada yang berani mengedip. Karena mereka tahu, inilah momen penentuan. Momen terakhir. Momen yang akan menjawab segala keraguan. Raffi menelan napas, menyiapkan dirinya. Semua rasa takut, lelah, dan sakit ia dorong jauh ke belakang. Yang tersisa hanyalah satu tekad yang membara. Ia tidak datang sejauh ini hanya untuk berhenti. Tangan kanannya menggenggam kendali dengan mantap. Tangan kirinya siap pada throttle manual. Matanya terkunci pada sasaran. Seluruh dirinya memasuki keadaan fokus absolut. Kini tinggal satu keputusan terakhir. Satu tindakan pamungkas. Satu upaya yang akan menentukan apakah ia akan keluar sebagai sosok yang membuktikan segalanya, atau seseorang yang kalah tepat di garis akhir. Dan tepat saat ia menarik napas untuk melakukan manuver penentuan itu, simulator memasuki detik paling kritisnya. Ruangan briefing menahan napas. Dunia terasa menunggu. Apakah ia akan berhasil menyelesaikannya, atau semuanya akan runtuh tepat di momen terakhir?